coba lihat Al-Quran tuh. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beramal soleh. Wabashiril ladzi basyara. Ya, wabashiril ladzi. Tidak ada dalam bukunya. Yang dalam buku itu ada Al-Baqarah 143. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, seperti anak-anak ibu sekalian dari rumah tadi sudah punya niat. Terus sarapan pagi, kamu sarapan pagi itu aja. Andai kata kamu mulai dengan doa sebelum makan. Apa doa sebelum makan? Nah, hanya berapa orang yang dapat? Berarti yang lainnya kalau makan main serodok baik kali ya. Ya, makan pada tata caranya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kamu mulai dengan berdoa, terus kamu makan dengan sholat, itu sudah beramal. Sudah beramal baik. Kamu makan dengan baik, kemudian memperhatikan tata cara makan. Orang tuamu yang mencarikan nafkah membuatkan makanan, mulai dari menanam padi, kemudian mengurusnya sampai jadi beras, menanamnya sampai jadi nasi, semuanya dapat pahala. Nah, itu bagusnya Islam. Jadi kata Rasulullah, kata Allah, beri kabar gembira lah orang yang beramal soleh itu. Amal soleh itu tidak hanya sholat, nah, tidak hanya ngaji. Kamu duduk dengan sopan, dengan niat yang tulus dan ikhlas. Ikhlas ini termasuk amal soleh. Oke, paham? Yang ketiga apa tugas Nabi itu? Memberi peringatan. Nah, ada juga ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-39. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika humul khasirun. Lahum fiha walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berkata dusta, kata Allah, bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi dan kekal di dalam neraka. Itu namanya ancaman. Dan memberi peringatan supaya apa? Supaya kita ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Kita kemarin sudah dijelaskan juga. Manusia itu menempuh beberapa alam. Ada alam roh sebelum lahir ke dunia. Kemudian ada alam dunia. Alam dunia itu mulai dari bayi sampai nanti kita meninggal dunia. Terus kita hidup dalam dunia. Terus nanti alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam ketika nyawa kita sudah terpisah dari tubuh kita. Kemudian orang masukkan ke dalam tanah. Dan kita akan menempati di alam itu dengan jumlah yang tahun yang tidak kita ketahui sampai kapan berakhirnya. Kenapa? Karena kita hanya akan dibangkitkan ketika sudah hari kiamat. Nah, berapa tahun lagi hari kiamat kita tidak tahu itu. Datangnya hari kiamat itu rahasia Allah. Dan nanti berakhir hari padang mahsyar. Padang mahsyar itu tujuan hidup kita hanya dua, surga atau neraka. Nah, Allah beri peringatan. Tugas Nabi yang ketiga. Yang keempat apa? Sebagai juru dakwah. Sesuai dengan sifat Rasulullah, tabligh. Apa arti tabligh? Kemarin sudah ada. Sifat Rasulullah paling atas itu ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatona. Nah, sedua tadi.
mana dapat dipercaya. Tabligh, apa arti tabligh? Ada yang ngomong tabligh akbar, apa itu di situ nak? Kan ada, hah? Takbir. Takbir ya takbir nak. Tabligh apa arti tabligh? Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu Allah. Siapa yang wajib menyampaikan wahyu Allah itu? Ya Rasulullah. Ya kan? Beda Nabi dan Rasul itu kan di sana. Kalau Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Oke. Itu tugas para Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul. Rasulullah Rasmi juga belum. Mana kita 2 jam terakhir kemarin? Ini. Sudah? Belum. Nah, cepat ya. Pernah mendengar kata ulul azmi? Apa artinya? Hah? Apa artinya Rasulul Azmi? Ini bukan pelajaran baru loh nak. Di SD kemarin juga sudah. Siapa saja nama-nama Nabi yang mendapat gelar ulul azmi? Muhammad, 1. Siapa lagi? Ibrahim. Yang kedua, Isa, benar. Setelah Isa apa lagi? Nabi Daud. Apa keistimewaan Nabi Daud? Coba. Muhammad, Ibrahim, Isa, apa lagi? Hah? Musa. Terus yang terakhir? Pertama Ibrahim. Terus siapa lagi? Keraskan suaranya nak. Nabi Muhammad. Isa. Terus Muhammad, dia 5 orang nih. Siapa lagi? Nah, Sulaiman. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman itu? Terakhir alaihissalam. Isa alaihissalam. Siapa satu lagi? Abdullah. Ada dalam buku literasi. Dibaca di buku itu siapa aja? Nabi Nuh. Nah, itu dia Nabi yang tergolong kepada ulul azmi, atau Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nah, sekarang ibu tanya, apa sebabnya yang mendapatkan ulul azmi? Kan semua Nabi wajib kita ketahui 25 orang. Kenapa hanya yang 5 orang saja ini yang disebut dengan Rasul ulul azmi? Nabi Adam lebih berjaksa. Dengan adanya Nabi Adam, manusia lahir ke dunia kan? Ya. Tapi tidak tergolong ulul azmi. Nabi Sulaiman, Nabi terkaya, bisa mengerti bahasa binatang, menaklukkan seorang ratu yang non-muslim jadi istrinya dia. Kenapa gak digelari ulul azmi? Nah, coba apa itu penyebab kelima-lima Nabi ini disebut dengan Rasul ulul azmi? Siapa yang dapat? Hah? Zamza, kenapa kau tidur aja kau seperti orang tak mayat? Biasanya kalau baru sekali ini, kenapa dikatakan Rasul ulul azmi? Karena para nabi itu apa?
pertama sabar, apa lagi? Ketabahan hati dan keteguhan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan. Benar, itulah dia. Dari dulu mulai dari dulu macam itu. Jadi nabi dan rasul yang ulul azmi itu adalah para nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah syariat Islam. Tulis lagi, ya. Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan syariat Islam. Pengertiannya sudah nama-nama nabi yang digelari ulul azmi sudah sampai di sini, paham? Paham ya? Oke. Sudah ibu antarkan kamu tadi itu kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Sekarang tugasmu, silakan berdiskusi dengan teman sebangsunya. Apa saja cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh. Apa saja bentuk kesabarannya itu? Silakan diskusikan, ibu kasih waktu sebelumnya. Tulis ya, di bukunya masing-masing. Oh ya, kalau belum ada buku, silakan ambil buku TWD ibu. Kesabaran dan keteguhan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh. Oke, paham? Ya silakan, mau bagaimana? Pokoknya ibunya tahu nanti apa saja kesabaran dan ketabahan yang dihadapi, masalahnya apa, bagaimana dia menyelesaikannya. Apa kata ibu tadi? Nanti aja gambarnya. Kan ini sudah katakan al-birru manit taqwa. Ya, kebaikan itu adalah sesuatu besar ketakwaan. Oke, ada buku di mejanya masing-masing, silakan berdiskusi. Satu lagi, lihat tulisannya. Ini Nabi dan Rasul yang ini ada tulisan semua di dalam. Ya. Ya, kalau Nabi Sulaiman mujizatnya dia mengerti bahasa binatang. Nah, kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga ada mujizatnya. Jadi dua tugas saya, bentuk tantangan yang dihadapi, sabar dalam menghadapi masalah apa, kemudian mujizatnya. Oke,